Selamat malam, Ibu Dr. Ratna Trihari Safriani, CMM, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Evangelita dengan NIM 2502010210161 dari program studi Manajemen PJJS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban ujian pada akhir semester untuk mata kuliah Manajemen Strategik. Persentase ini akan membahas analisis strategis, implementasi, serta evaluasi manajemen strategik, khususnya dalam konteks tempat saya bekerja. Kita masuk ke pembahasan pertama. Soal pertama meminta analisis mengenai arti dan pentingnya manajemen strategik bagi organisasi modern di era 4.0, serta bagaimana implementasinya di tempat saya bekerja. Secara definisi, manajemen strategik adalah seni dan ilmu dalam memformulasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Namun di era industri 4.0, definisi ini berevolusi. Manajemen strategik bukan lagi sekedar rencana kaku, melainkan menjadi peta navigasi dinamis. Ini sangat vital untuk beradaptasi dengan disrupsi teknologi, big data, dan automasi. Pendekatan ini mengintegrasikan visi jangka panjang dengan fleksibilitas operasional, sehingga organisasi mampu merespon perubahan ekosistem bisnis yang cepat dan tidak pasti. Lantas, bagaimana implementasinya di tempat saya bekerja? Penerapan manajemen di strategik di kantor pajak sangatlah krusial. Saat ini, institusi kami sedang bertransformasi dari sekedar pengumpul pendapatan menjadi organisasi berbasis data yang lincah. Pertama, melalui analitik canggih, kami dapat melakukan profil risiko wajib pajak serta secara presisi untuk mendeteksi ketidakpatuhan. Yang kedua, keputusan kebijakan kini didasarkan pada bukti empiris atau evidence-based policy. Implementasi ini terbukti meningkatkan efisiensi kinerja dan mengoptimalkan penerimaan negara. Manajemen strategik mungkin kami mengalokasikan sumber daya dengan tepat dan membantu kepercayaan publik melalui transparansi. Tujuannya satu, menciptakan organisasi yang tangguh dalam mengamankan kedaulatan fiskal negara. Selanjutnya, soal nomor 2, membahas perbedaan pendekatan strategi antara perusahaan kecil dan besar, serta analis pendekatan apa yang dapat dilakukan dalam pembuatan strategi bisnis. Dalam perusahaan strategi, terdapat perbedaan mendasar terkait skala. Yang pertama, perusahaan kecil, cenderung informal. Strategi seringkali muncul dari intuisi pemilik tanpa aturan tertulis, memungkinkan keputusan yang sangat cepat. Perusahaan besar membutuhkan formalitas. Prosesnya melibatkan partisipasi manajemen lintas divisi dan terstruktur. Namun, terlepas dari skalanya, peran pemimpin tetap krusial dalam menganalisa dan memilih strategi. Ada 4 pendekatan yang dapat digunakan. Pendekatan kewirausahaan mengandalkan intuisi pemimpin cocok untuk keputusan yang cepat. Pendekatan perencanaan menggunakan analisis data sistematis. Pendekatan adaptif merespon perubahan lingkungan secara bertahap dan pendekatan kolaboratif melibatkan seluruh manajemen untuk membangun komitmen bersama. Pemilihan pendekatan ini harus disesuaikan dengan dinamika industri agar strategi tepat sasaran. Masuk ke poin ketiga, yaitu mengenai pentingnya pengendalian strategi untuk mengantisipasi perubahan dan bagaimana analisisnya jika diterapkan di tempat saya bekerja. Di lingkungan kantor pajak, pengendalian strategi adalah langkah kunci untuk memastikan target penerimaan negara tetap pada jalurnya. Proses ini mencakup fungsi pemantauan. Kami memantau keselarasan antara rencana kerja tahunan dengan realisasi di lapangan, terutama terkait efektivitas kebijakan ekstensifikasi dan
intensifikasi pajak. Yang kedua, proses evaluasi. Melalui evaluasi kinerja berkelanjutan, pimpinan dapat mendeteksi dini jika ada kesenjangan atau gap antara target kepatuhan dengan capaian aktual. Selanjutnya, tindakan korektif. Jika ditemukan penyimpangan, tindakan perbaikan dapat segera diambil sebelum berdampak besar pada target penerimaan nasional. Dan yang terakhir, selanjutnya, analisis pengendalian ini juga tidak lepas dari dukungan teknologi, informasi, dan SDM. Di tempat kami, pengendalian strategi bukan hanya soal angka, namun rupiah, tetapi juga kepatuhan terhadap SOP dan mitigasi risiko hukum. Dengan sistem pelaporan transparan dan diaudit internal rutin, penyimpangan dapat diminimalisir. Hal ini memastikan kebijakan strategi tidak hanya berakhir sebagai dokumen administratif, tetapi bertransformasi menjadi hasil nyata yang mendukung stabilitas fiskal. Terakhir, soal nomor 4, meminta analis mengenai alternatif strategi dalam menghadapi situasi persaingan yang kompetitif di tempat kerja saya. Perlu dipahami bahwa kompetisi bagi kantor pajak bukanlah memperebutkan pasar komersial, melainkan berjuang melawan ketidakpatuhan dan shadow economy. Strategi alternatif pertama adalah diferensiasi melalui transformasi digital. Kami membangun sistem perpajakan terintegrasi untuk menandingi kemudahan layanan sektor swasta seperti perbankan. Dengan mengurangi beban administrasi wajib pajak, kami mendorong kepatuhan sukarela karena proses bayar pajak menjadi lebih mudah dan transparan. Strategi kedua adalah fokus berbasis risiko dan analitik data. Mengingat keterbatasan SDM dibanding jumlah wajib pajak, kami menggunakan big data untuk memetakan profil risiko. Wajib pajak patuh diberikan edukasi persuasif, wajib pajak berisiko tinggi dilakukan pemeriksaan mendalam. Ini memastikan alokasi sumber daya menjadi efektif. Sinergi data dengan pihak ketiga juga kami lakukan untuk mempersempit ruang gerak ekonomi ilegal. Strategi terakhir adalah membangun kredibilitas dan keunggulan operasional. Keseimbangan antara layanan dan yang mudah dan pengawasan yang tegas akan membangun kepercayaan publik. Kami menggunakan strategi komunikasi inklusif untuk mengubah persepsi publik dari pajak sebagai beban menjadi kontribusi pembangunan. Dengan memadukan inovasi teknologi dan integritas SDM, kami berupaya mempertahankan keunggulan operasional di tengah dinamika ekonomi yang matang. Demikian paparan jawaban ujian akhir semester saya. Besar harapan saya presentasi ini dapat memberikan wawasan mengenai penerapan manajemen strategik yang nyata di sektor publik. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Selamat malam.